Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cegeson. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengukur suatu komponen elektronika. Yang pertama itu di sini kita akan mengukur jenis dari transistor ya. Di pembahasan sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu transistor ya. Oke, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur transistor ini, apakah masih layak digunakan atau sudah tidak layak digunakan. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu untuk jenis transistor. Ini untuk tipe Sanken 2SC 2922. Ada juga transistor yang kayak begini yang bisa disebut dengan transistor jengkolan. Oke. Saat kita mengukur transistor itu ada 3 kaki ya. Kakinya itu terdiri dari basis, kolektor, dan emitor. Nah, cara mengetahui basisnya letaknya di mana? Kita siapkan dulu ampermeter. Kita boleh dikali 10 atau kali 1 untuk mengecek transistor ini ya. Yang pertama, kita bisa kalibrasi dulu untuk ampermeternya. Bisa di jarum di 0 ya. Sebentar tidak fokus. Oke, ini untuk mengatur kalibrasinya ya. Oke, sebenarnya terus untuk mengukurnya, cara mengukurnya ini kita coba tempelkan probe merah di kaki sebelah kiri dan yang hitam di tengah. Jarum bergerak, coba kita ke posisi ke kanan, jarum bergerak juga, kita balik. Oke, jarum bergerak dan jarum bergerak. Kenapa hal demikian? Ketika kalian mengukur dengan posisi tadi, bisa dikatakan transistor ini sudah bermasalah. Oke, kita contohkan transistor yang masih bagus. Oke, kita coba. Ini basisnya sebelah kiri. Jarum bergerak. Kita tempelkan lagi di sini, harusnya jarum bergerak. Ketika kita dibalik probe-nya, yang merah menjadi di sini, kita balik dulu. Seharusnya kalau ini transistor masih bagus, jarumnya tidak akan bergerak. Oke, tidak bergerak dan tidak bergerak. Berarti bisa dikatakan transistor ini masih bagus. Kalau kita pindah, maka jarumnya bergerak dan bergerak. Nah, ketika mengukur seperti ini, ketika basisnya dia probe-nya hitam dan kakinya bergerak seperti ini, maka ini jenisnya NPN. Oke. Yang jadi patokan adalah basisnya ya. Ketika ini basis, ini pasti kolektor, emitor. Kalau ini di sini, ini gak akan gerak. Apalagi sebaliknya. Yang bisa gerak hanya dari basis. Oke, hanya dari basis. Nah, kalau probe merah ini di sini gak ada jarum bergerak, yang pertama, transistor ini bagus dan tipenya bukan PNP. Kalau PNP, probe merah di kaki basis, maka ini jarum ampermeternya bergerak.
Kalau kita balik, ini jenisnya NPN. Berarti kaki basisnya dapat probe hitam dan di kaki kolektor emitornya bergerak. Gitu ya. Oke, kita selanjutnya akan mengukur transistor jenis jengkolan. Kalau kita lihat dari segi fisiknya, ini ada 2 kaki. Sebenarnya ini ada 3 kaki. Yang satunya lagi bodinya itu sendiri. Bodinya ini udah pasti kolektor. Oke, kita coba. Kita menentukan kaki basis dulu. Kita gak tahu. Kita coba ke sini. Coba ke kolektor. Oke, jarum gak bergerak. Dan kita lihat di sini MJ2955. Kalau kita lihat di datasheet, ini jenisnya PNP. Kalau PNP berarti probe-nya harus merah yang diam di kaki basis. Maka dia jarum bergerak, ke kolektor bergerak. Kalau probe-nya yang hitam di kaki basis, maka ini gak bergerak. Menandakan transistor ini bagus ya. Oke. Kalau di kaki emitor kesini gak bergerak, sama halnya ya, gak bergerak juga. Nah, itulah cara mengetes transistor gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita mengukur yang namanya kapasitor, yang sering digunakan di rangkaian elektronika. Kapasitor ini bernilai 200 volt 100 mikrofarad. Yang ada lambang putihnya di sini, ini menandakan popularitas min ya. Oke, kita kosletkan dulu untuk mengecek kapasitor. Kita tes. Nah, ketika dites, jarum akan bergerak naik lalu turun kembali. Maka menandakan bahwa kapasitor ini masih dalam keadaan bagus. Kita cek sekali lagi. Nah, kapasitor jarumnya naik terus kembali. Oke, kita lanjut dengan kapasitor yang nilainya lebih besar, 50 volt 3300 mikro. Oke, kita kosletkan dulu. Kita cek. Perhatikan jarum di apometernya. Maka dia naik lalu kembali. Kita bisa merubah skala di apometer. Kita coba kali 1. Oke, naik sebentar langsung turun kembali. Kita coba dikali 10K. Oke, dikali 10K ini tidak bergerak sama sekali, berarti apometernya tidak bisa membaca. Yang bisa membaca dikali 10. Dia naik terus turun kembali. Itu. Oke, sahabat elektronika pemula, di sini dulu, sampai di sini dulu penjelasan tentang cara mengecek komponen elektronika dengan apometer analog. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menggunakan apometer dengan jenis digital. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Dengan tambahan, selanjutnya kita akan mengecek komponen yang namanya dioda. Oke.
maka jarum akan bergerak. Ketika dibalik, ini seharusnya tidak bergerak. Oke, tidak bergerak. Kalau dibalik, bergerak. Oke ya. Nah, kenapa ketika dibalik yang tadinya bergerak, terus dibalik lagi nggak bergerak? Karena fungsi dioda itu yang pertama, dia mengarahkan arus listrik. Yang kedua, dia bisa memblok arus listrik gitu. Jadi ketika arus listrik mengalir dari sini ke sini, kalau dia plus maka dia akan lewat. Tapi kalau dibalik seperti ini, maka dia akan memblok. Nah, pembahasan dioda ini saya akan buatkan videonya dengan menggunakan lampu LED. Nanti di video selanjutnya saya akan mempraktekkan langsung fungsi dioda ini di arus AC dan di arus DC. Bagaimana caranya dia bekerja? Langsung kita praktekkan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.